Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kaum Yahudi kalah dalam perang Khaybar dan menyerah, Rasulullah memberikan kebebasan untuk tetap tinggal di tanah kelahiran mereka dan melanjutkan pertaniannya. Hanya saja, sesuai dengan kesepakatan yang sudah mereka sepakati antara muslimin dan kaum Yahudi, umat Islam berhak menerima sebagian dari hasil pertanian mereka. Syekh Said Ramadan Al-Buti menyebutkan, setelah keadaan tenang, Rasulullah menerima hadiah dari seorang perempuan Yahudi bernama Zainab binti Harits, istri Salam bin Masikum, dengan hidangan domba panggang. Namun sebelum hidangan itu diberikan kepadanya, Zainab bertanya kepada para sahabat tentang bagian mana dari daging domba yang paling disukai Rasulullah. Para sahabat tentu sangat tahu, yaitu paha bagian depan. Kemudian, Zainab menyiapkan paha domba tersebut untuk dihidangkan kepadanya. Hanya saja, wanita Yahudi yang sangat licik itu mencampuri semua makanan dengan racun. Bahkan, bagian Rasulullah ia campur dengan campuran racun yang lebih banyak dari lainnya. Makanan beracun yang dihadiahkan kepada Rasulullah merupakan cara balas dendam yang dilakukan oleh Zainab untuk membunuh Rasulullah dan para sahabat, setelah suaminya terbunuh dalam perang Khaybar. Zainab tidak memiliki cara lain untuk membunuh Rasulullah selain dengan cara memberi makanan beracun. Rasulullah duduk berdampingan dengan sahabat Bashar bin Bara bin Marur, ketika makanan itu dihidangkan kepadanya dan para sahabat. Setelah semua makanan sudah siap untuk dimakan, Rasulullah mengambil paha depan domba yang sudah dipanggang itu, dan memasukkan sebagian dagingnya ke dalam mulut Rasulullah, akan tetapi tidak langsung menelannya. Di saat yang bersamaan, Bashar bin Bara justru langsung memakan daging yang dicampur dengan racun tersebut. Saat itulah, Rasulullah menampakkan mukjizatnya. Syekh Al-Buti menyebutkan, artinya, sungguh, daging ini telah memberitahuku, ia sudah dicampuri dengan racun. Syekh Al-Buti, Fikus Sirah Nabawiyah Ma'a Mujazin li Tarikil Hilafatir Rashidah, Beirut, Darul Fikr, cetakan keempat, 2019, halaman 262. Itulah salah satu mukjizat Rasulullah. Hewan yang sudah mati bahkan sudah dimasak sekalipun memberitahukan kepadanya bahwa daging yang akan dimakan telah dicampur dengan racun. Hal ini tentu tidak lepas dari penjagaan Allah secara langsung kepada Rasul-Nya, Syekh Alauddin Ali bin Muhammad bin Ibrahim al-Baghdadi, atau yang juga dikenal dengan Syekh Al-Kazin, wafat 741 Hijriyah, mengatakan, setelah kejadian ini Rasulullah memanggil Zainab, dan menanyakan semua perbuatannya ini. Perempuan Yahudi itu pun mengakui perbuatan jahatnya. Rasulullah bertanya kepada Zainab, "Mengapa kau melakukannya?" Zainab menjawab, Zainab berkata, "Telah sampai dari kaumku segala hal tentang dirimu." Maka, aku berkata kepada mereka, jika memang dia, Rasulullah, seorang raja, dia pasti mati dengan makanan yang beracun. Namun, jika memang ia benar seorang nabi, dia pasti akan diberitahu. Syekh Al-Kazin, Tafsir Lubabut Ta'wil fi Ma'anit Tanzil, Beirut, Darul Fikr, cetakan pertama, 1992. Tahqiq, Syekh Muhammad Ali, Juz 6, halaman 201. Setelah Zainab mengaku atas semua pekerjaan dan ulahnya yang sangat fatal itu, ternyata Rasulullah memberikan ampunan kepadanya, meskipun membuat Bashar bin Bara tewas karena terlanjur menelan daging domba beracun yang dia hidangkan. Namun ternyata, keputusan Rasulullah itu mengandung hikmah yang sangat luar biasa, di mana akal satu sahabat pun tidak sampai kepadanya. Setelah insiden itu, wanita pembubuh racun itu langsung masuk Islam saat itu juga di hadapan Rasulullah. Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya mengatakan, putusan Rasulullah saat itu menuai perbedaan pendapat di kalangan para ulama sejarah, perihal nasib perempuan yang baru masuk Islam setelah peristiwa itu berlalu. Apakah Zainab dijatuhi hukuman mati,
sebagai qisas, hukuman, atas tewasnya Bashar, ataukah diampuni tanpa harus mendapatkan hukuman mati? Ibnu Sa'd menyatakan, Rasulullah menyerahkan Zainab kepada keluarga Bashar, dan mereka menghukum mati perempuan itu. Namun, pendapat yang lebih sahih sebagaimana yang disebutkan Imam Muslim, bahwa Rasulullah berkata kepada Zainab, Allah tidak mungkin memberimu kemampuan untuk membunuhku. Saat itu para sahabat bertanya, apakah kita akan menghukum mati perempuan ini? Wahai Rasulullah, Rasulullah menjawab, tidak. Al-Mubarakfuri, Ar-Rahikul Mahtum, Wazaratul Auqaf, Qatar, 2007, halaman 364. Syekh Said Ramadan Al-Buti dalam kitab sirahnya mengatakan, ada hikmah luar biasa di balik kejadian ini, yaitu, peristiwa turunnya wahyu yang memberitahu Rasulullah tentang racun dalam daging domba yang akan beliau makan. Hanya saja, atas ketetapan yang telah Allah gariskan, Bashar bin Bara terlebih dulu menelan daging beracun itu sebelum Rasulullah memberitahu bahwa daging yang akan mereka makan dibubuhi racun. Bashar pun meninggal karenanya. Menurut Al-Buti, peristiwa ini memberikan sebuah pengertian dan keyakinan perihal betapa kukuhnya penjagaan Allah terhadap Nabi dan Rasul-Nya dari kejahatan dan tipu muslihat orang-orang yang hendak melakukan kejahatan kepadanya. Ini bukti nyata dari kebenaran ayat Al-Quran yang artinya, Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Surat Al-Maidah. Namun, sebagaimana yang telah disebutkan, para ulama sejarah berbeda pendapat perihal apakah perempuan Yahudi yang meracuni Rasulullah dihukum qisas atau tidak. Mayoritas ulama menyatakan bahwa wanita tersebut tidak mendapatkan hukum qisas sebagaimana penjelasan di atas. Menurut Al-Buti, jika mengacu pada pendapat mayoritas ulama di atas, maka sangat tepat jika dikatakan bahwa hukuman qisas menjadi tidak berlaku terhadapnya, karena ada sebuah kaidah yang telah disepakati mayoritas ulama, yaitu, menghapus semua dosa sebelumnya. Sungguh Allah mengampuni dosa-dosa yang dilakukan mereka sebelum masuk Islam. Al-Qur'an Surat Al-Buti, ayat 263. Dari kaidah di atas dapat disimpulkan, yang harus mendapatkan hukum qisas hanyalah pembunuhan yang dilakukan seseorang yang telah memeluk Islam. Jika yang melakukan pembunuhan itu seorang non-muslim, hal itu dianggap sebagai hirabah, penyerangan, sedangkan sanksi penyerangan, sebagaimana diketahui, dapat gugur dengan sendirinya jika orang yang melakukannya itu masuk Islam.